Halo semua, saya akan lanjutkan pembahasan modul 7 SL. Untuk mempersingkat waktu karena udah bentar lagi ujian, jadi saya bahas per bagiannya satu-satu soal aja ya. Oke, pada video kali ini saya akan bahas tentang uji turunan pertama dan uji turunan kedua, kemudian tentang teorema nilai rataan untuk turunan. Nah, sebelum mengerjakan soal, eh, uji turunan pertama itu apa? Turunan pertama itu untuk apa? Untuk menentukan nilai. Ini maksudnya uji turunan pertama untuk menentukan nilai maksimum minimum lokal ya. Nah, uji turunan pertama. Nah, syarat dari uji turunan pertama ini harus apa? Syaratnya si fungsi f harus kontinu pada interval terbuka AB gitu ya. Nah, kemudian katakanlah kita udah menemukan sebuah titik yaitu C. Nah, C di AB ya. C-nya elemen AB. Nah, dan si C ini adalah titik kritis gitu ya. C titik kritis. Titik kritis dari si F itu. Nah, kalau kita udah memenuhi kalau fungsinya udah memenuhi syarat ini, apa berikutnya yang dilakukan? Cek F aksennya. Nah, cek F aksennya. Uji F aksen. Uji F aksen itu biasanya dilakukan dengan cara uji garis bilangan seperti ini nih. Nah, tadi kan udah ketemu nih titik kritisnya misalnya si C gitu kan. Nah, dia berada di AB gitu ya. Kurung buka AB gitu ya. Misalnya gini. Nah, cari di antara dari dari A sampai C itu F aksennya kira-kira besar dari nol atau kurang dari nol. Nah, kalau seandainya di sini besar dari nol, di sini kurang dari nol, nah ini positif berarti ya, ini negatif. Nah, kan terjadi nih perubahan tanda. Berarti ini kan F aksen besar dari nol, berarti kan ini monoton naik. Ini monoton turun. Nah, kalau kita ketemu begini, artinya apa? C maksimum, titik maksimum lokal gitu ya. C titik maksimum lokal. Nah, C titik maksimum lokal berarti FC nilai maksimum lokal. Nah, kemudian untuk andai-andainya ketemunya eh, di sininya. Jika di sininya ketemunya negatif, ini F aksennya maksudnya ya. F aksennya negatif, kemudian di sini F aksennya positif di antara AB gitu ya. Nah, berarti ini kan monoton turun, monoton naik. Artinya apa? C titik minimum lokal. Berarti FC nilai minimum lokal. Nah, kalau seandainya ketemu begini gimana? Ini yang diuji adalah F aksennya ya. Nah, di kirinya C negatif, di kanannya C juga negatif. Monoton turun, monoton turun. Artinya apa? C bukan maksimum ataupun minimum lokal. Kalau seandainya ketemu di sini positif gimana? Artinya sama. C juga bukan maksimum ataupun minimum lokal. Mereka merupakan maksimum ataupun minimum lokal kalau terjadi perubahan tanda. Nah, dari positif menjadi negatif, dia jadi maksimum lokal. Dari negatif ke positif, dia jadi minimum lokal. Oke ya, itu kalau uji turunan pertama. Nah, ini kalau uji turunan pertama. Kalau di ujian, kalau seandainya nggak ada perintah harus uji turunan ke berapa, ya silahkan pilih salah satu, mau pakai yang mana.
Kalau ada perintah baru kerjakan sesuai yang diperintahkan. Jadi nggak perlu kerjakan dua-duanya ya. Oke, sekarang untuk uji turunan kedua. Kalau uji turunan kedua gimana? Kalau uji turunan kedua syaratnya apa? Syaratnya berarti F aksennya harus ada gitu ya. Kemudian F double aksennya juga harus ada. Ya tadi sama juga ya. F aksen dan F double aksennya tentu harus ada ya. Nah, oh nggak harus sih. Yang penting kontinu aja. Kalau yang tadi. Nah ini eh, untuk menggunakan uji turunan kedua tentu F aksennya harus ada dan F double aksennya juga harus ada pada setiap titik di interval AB, interval terbuka AB gitu ya. Nah, si C ini eh ada di AB. Kemudian eh, F aksen C itu sama dengan 0. Nah, uji turunan kedua bisa kita lakukan kalau seandainya syarat ini berlaku. Ini syaratnya. F aksennya harus ada, F double aksennya juga harus ada pada semua AB ya. Kemudian C elemen AB. Lalu F aksen C sama dengan 0. Nah, kalau syarat ini udah terpenuhi, baru kita bisa melakukan uji turunan kedua. Uji turunan kedua bilang apa? Kalau seandainya F double aksen C kurang dari 0, berarti C maksimum lokal dari fungsi F. Maksimum lokal F. Kalau F double aksen C-nya besar dari 0, artinya apa? C titik ya. Titik minimum lokal F. Kalau nilainya FC. Titik maksimum lokal F. Nah, ini uji turunan kedua. Ini saya lupa nih rumusnya. Aduh, F double aksen C kurang dari 0 maksimum apa minimum kemarin ya. Jadi sebenarnya itu logikanya seperti ini. Kalau kita punya F aksen C sama dengan 0, berarti kan kemungkinan dia itu bisa jadi maksimum lokal, bisa jadi minimum lokal. Dia adalah termasuk eh, calon dari maksimum minimum lokal. Kemudian kita lakukan uji turunan kedua. Pas dicek uji turunan kedua, kalau F double aksennya kurang dari 0 artinya apa? F double aksen kurang dari 0 artinya F double aksen kurang dari 0 artinya itu cekung ke bawahan. Nah, kalau seandainya cekung ke bawah dan si F aksen C kan sama dengan 0 tadi. Artinya apa? Artinya si C tadi adalah maksimum lokal. Berarti artinya adalah FC nilai maksimum. Nah, lokal. Nah, kalau F double aksen besar dari nol artinya apa? Cekung ke atas. Nah, kalau cekung ke atas berarti FC nilai minimum lokal. Itu ya. Oke, kita cobakan satu soal saja tentang ini. Saya akan kasih menggunakan dua cara. Bisa ke sini dong ya. Oke, tadi soalnya adalah ini. Ini ya. Gunakan uji turunan pertama. Sekarang kita pakai uji turunan cara satu dulu. Cara satu. Uji turunan pertama. Nah, soalnya adalah ini diminta menentukan eh, maksimum lokal, minimum lokal, ya juga. Nah,
Kalau pakai uji turunan pertama tadi syaratnya apa? F kontinu. Ini F-nya kontinu. Ya, polinom pasti kontinu ya. Polinom pasti kontinu. Berarti F kontinu. Sekarang kita cek titik kritisnya. Titik kritis. Oh, untuk ya, titik kritis. Ini mah nggak perlu nyari ujung selangnya juga ya. Oke, kan ini bukan. Ujung selangnya nggak ada ya. Kita cek titik kritisnya dulu. Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X min 1. Kalau kita punya Fx seperti ini, artinya F aksen X-nya apa? F aksen X sama dengan 3X kuadrat kurang 12X tambah 9. Nah, karena ini adalah fungsi pad. Ini kan fungsi polinom. Fungsi polinom kan terdefinisi di semua real ya. Terdefinisi semua real, jadi ujung selangnya nggak ada. Dan ini punya turunan di mana-mana. Jadi singularnya juga nggak ada. Adanya cuma stasioner. Nah, kita udah punya F aksen X-nya sama dengan itu. F aksen X sama dengan ini sama dengan 3X kuadrat kurang 4X tambah 3. Yaitu sama dengan 3X min 3, X min 1. Nah, F aksen X sama dengan 0 saat X sama dengan 3 atau X sama dengan 1 ya. Nah, kontinu udah. Kemudian titik kritisnya udah ketemu yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Dan ini ada di selang domain ya. Nah, langkah berikutnya tadi apa? Lakukan uji turunan pertama. Nah, lakukan uji turunan pertama itu apa? Kita lakukan uji garis bilangan, yaitu di X sama dengan X sama dengan 1 sama dengan X sama dengan 3. Nah, uji turunan pertama itu apa? Tinggal dicek F aksennya di kiri kanan dari titik kritis tersebut. Ketika X kurang dari 3, X kurang dari 1 di sini. Ketika X kurang dari 1 berarti sebelah sini negatif, sebelah sini negatif juga ya. Negatif kali negatif, positif. Di antara 1 sampai 3 misalnya kita coba 2. 2 berarti ini negatif, ini positif. Negatif kali positif, negatif. Setelah angka 3 berarti 4 misalnya. 4 kurang 3, 4 kurang 1 berarti positif. Nah, ini monoton naik. Ini monoton turun. Ini monoton naik. Artinya apa? Artinya X sama dengan 1 adalah titik minimum lokal. Kemudian, kok minimum? X sama dengan 1 adalah titik maksimum lokal. Kemudian, X sama dengan 3 adalah, kalau mau nulis kalimatnya lengkapnya, karena F kontinu pada real dan eh, F aksen X kurang dari 0, lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 pada X kurang dari 1 dan lagi F aksen X kurang dari 0 pada X elemen 1.
sampai 3, maka eh, X sama dengan 1 adalah maksimum lokal F. Titik ya. Titik maksimum lokal F. Kemudian itu untuk satunya. Yang satunya lagi sama karena F kon maka berdasarkan ya. Berdasarkan teorema, aduh, saya nggak fokus. Sorry ya guys. Maka berdasarkan teorema, teorema apa? Teorema apa tadi? Oh, ya, teorema uji turunan pertama X sama dengan 1 adalah titik maksimum lokal dari fungsi F. Sama juga untuk yang X sama dengan 3, karena F kontinu pada, mungkin bukan pada R. Gini ya. Hingga sampai 3 gitu ya. Karena F kontinu pada 1 sampai tak hingga, dan F aksen X kurang dari 0 pada 1 sampai 3, lalu F aksen X lebih dari 0 pada 3 sampai tak hingga, maka berdasarkan teorema uji turunan pertama X sama dengan 3 adalah titik minimum lokal dari fungsi F. Nah, itu ya. Oke, itu untuk uji turunan pertama. Sekarang kita lakukan dengan menggunakan uji turunan kedua. Uji turunan kedua tadi syaratnya apa? F aksennya ada, F double aksennya ada. Kemudian F aksen C sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini sekarang cara yang kedua menggunakan uji turunan kedua. Nah, Fx sama dengan ini fungsi kontinu enggak? Ya kan? Kemudian kalau polinom pasti ada turunan pertama dan turunan keduanya. Ini fungsi ini ada turunan pertama dan keduanya ya. Nah, akibatnya apa? Eh, Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X kurang 1. Nah, ini adalah kita jadi punya F aksen X sama dengan 3X kuadrat kurang 12 ya. Kurang 12X kurang 9. Tambah 9. Berarti ini F aksennya ada. Untuk semua X di real ya. Nah, kemudian F double aksennya apa ini? F double aksennya adalah 6X kurang 12. Nah, tadi kita udah punya eh, F aksen X sama dengan 0 pada soal sebelumnya tadi, pada pembahasan sebelumnya kita udah ketemu ya. F aksen X sama dengan 0 pada saat X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Artinya apa? F aksen 1 sama dengan 0, F aksen F aksen 3 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan teorema uji turunan kedua. Uji turunan kedua tadi gimana caranya? Cek F double aksen di titik C-nya. F double aksen 1 berapa?
tinggal masukin ke sini. 6 kali 1 kurang 12, 6 kurang 12 min 6. Nah, F double aksen 2, kok 2? F double aksen 3, 6 kali 3, 18. 18 kurang 12, 6. Nah, ini kurang dari 0. Ini lebih dari 0. Nah, maka kalau mau lengkap ya, nulisnya seperti tadi ya. Karena eh, F aksen ada, F double aksen ada, dan F aksen 1 sama dengan 0, dan F double aksen 1 kurang dari 0, maka berdasarkan teorema uji turunan kedua, F double, F1 adalah titik kurang dari 0 tadi apa? Cekung ke bawah, maksimum lokal. Ini maka berdasarkan uji turunan kedua, 1 adalah titik maksimum lokal. Ini berdasarkan uji turunan kedua, 3 adalah titik minimum lokal. Sama ya jawabannya dengan yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal tentang teorema nilai rataan untuk turunan. Teorema nilai rataan bunyinya seperti apa? Teorema nilai rataan. Ini. Nih, teorema nilai rataan syaratnya apa? F fungsi kontinu pada interval tutup AB dan dapat diturunkan di titik dalam AB. Maka terdapat bilangan C di AB sehingga ini. Nah, itu kan, dan bentuk ini bisa dirubah seperti ini gitu ya, dia sama. Nah, soal kita tadi, tentukan apakah teorema nilai rata-rata untuk turunan berlaku pada fungsi dan interval berikut. Jika ya, cari semua nilai C yang memenuhi teorema tersebut. Nah, coba lihat fungsi kita fungsi apa sekarang? Fungsi kontinu ya. Nah, fx sama dengan x kuadrat min x plus 1. Ini apa? Fungsi polinom adalah fungsi polinom. Nah, karena dia fungsi polinom, sehingga f kontinu di semua x elemen real. Nah, akibatnya apa? Akibatnya f kontinu juga pada interval tertutup min 1,3. Nah, dia kontinu dan ini polinom juga terdiferensialkan kan? Dan f juga terdiferensialkan pada titik dalamnya yaitu
min 1 sampai 3. Sehingga nanti tentukan apakah teorema nilai rata-rata berlaku. Syaratnya tadi apa? Ops. Syaratnya adalah harus kontinu dan dapat diturunkan di dalam A, B. Nah, jadi cara jawabnya adalah seperti ini ya. Fx sama dengan ini adalah polinom, sehingga F kontinu di semua elemen real, dan F-nya juga kontinu dan terdiferensialkan. Langsung aja kalian. Terdiferensialkan di semua elemen real. Akibatnya apa? Akibatnya F kontinu pada interval tutup min 1,3 dan F juga terdiferensialkan pada interval buka min 1,3. Nah, syarat dari teorema nilai rata Anda ketemu, udah terpenuhi kan? Sehingga teorema nilai rata-rata turunan berlaku pada fungsi F di interval min 1,3. Nah, udah terjawab ya satu pertanyaan kita. Nah, setelah ternyata ia berlaku, cari semua nilai C yang memenuhi teorema tersebut. Oke. Cari semua nilai C yang memenuhi teorema tersebut. Nah, untuk mencari nilai C-nya, akibatnya apa? Nah, oleh karena itu, karena teorema berlaku, berarti oleh karena itu, paling sedikit ada satu bilangan C dalam min 1,3 sehingga F3 kurang F min 1 per 3 kurang min 1 sama dengan F aksen C. Nah, katakanlah ini mungkin persamaan 1 gitu ya. Banding gitu ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa tadi kita belum nyari F aksen X-nya ya. Nah, Fx kan sama dengan itu. Fx tadi kan sama dengan X kuadrat min X min 1. Artinya apa? F aksen X sama dengan 2X min 1. Nah, kalau F aksen X-nya sama dengan 2 min 1, artinya F aksen C sama dengan 2C min 1. Nah, aksen C-nya udah. Kemudian F3. F3-nya sama dengan F3 sama dengan uh, berapa? 3 kuadrat kurang 3 kurang 1 sama dengan 7. Nah, F1 sama dengan F min 1 ya. F min 1 sama dengan min 1 kuadrat kurang min 1 kurang 1. 1 tambah 1, 2 kurang 1. Oh, salah ya? Oh, ini tambah 1. 3, 9, 9 kurang 3, 6 tambah 1. Nah, akibatnya samaan bintang, yang ini tadi maksudnya ya, ini menjadi F3. F3-nya tadi 7. 7 kurang 3 per 3 tambah 1 sama dengan 2C min 1. Udah, tinggal selesaikan samaan ini. Berarti ini 4, 4 per 4 sama dengan 2C min 1. 1 sama dengan 2C min 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2C. 2 sama dengan 2C. Berarti C sama dengan 1. Udah.
Dan C ini sama dengan 1, ini elemen min 1,3 ya. Benar ya? Akibatnya, kesimpulannya diperoleh C yang memenuhi teorema TNR aja ya. Teorema nilai rata-rata. TNR turunan untuk turunan. Yaitu C sama dengan 1. Ya, paham ya? Sudah paham. Hmm, Silinnya. Ini ya. Oke. Sekian dulu video kali ini. Berarti ini bab modul 7 kelar ya. Modul 7 udah kelar. Nanti akan dilanjutkan ke modul 8. Bab 3 udah kelar belum? Bab 3. Oh, kita nanti akan lanjut ke anti turunan. Baik. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.